Halo semuanya, pada saat ini kita akan membahas faktor penentu keberhasilan manajemen perubahan. Terdapat 5 fokus pembahasan pada saat ini, di antaranya adalah faktor, tingkatan perubahan, pengembangan organisasi, ciri pengembangan, dan yang terakhir adalah metode. Setiap organisasi tentunya membutuhkan perubahan. Ya, perubahan-perubahan tersebut tentunya mengacu pada hal yang berkaitan pada pelaksanaan tugas, strukturisasi, dan kolaborasi. Dalam suatu organisasi, penyebab terjadinya perubahan disebabkan oleh dua faktor. Kedua faktor tersebut berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup perubahan visi, misi, struktur organisasi, prosedur, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor eksternal mencakup perubahan target perusahaan, demografis, sistem ekonomi, teknologi, dan lain sebagainya. Menurut Hersey dan Blanchard 1977 menyebutkan dan mendiskusikan 4 tingkatan perubahan, yaitu perubahan dalam pengetahuan, perubahan dalam sikap, perubahan dalam individu, dan perubahan dalam kelompok. Perubahan dalam pengetahuan. Perubahan yang paling mudah dibuat karena bisa diakibatkan seperti membaca buku atau mendengar seorang penasihat. Selanjutnya, perubahan dalam sikap biasanya digerakkan oleh emosi dengan cara yang positif ataupun negatif, karena perubahan sikap akan terlalu sulit dibandingkan dengan perubahan pengetahuan. Perubahan dalam individu. Dalam perilaku individu, perubahan seperti ini cenderung bisa bersifat terencana ataupun tidak terencana. Dan yang terakhir, perubahan dalam kelompok merupakan perubahan yang sangat sulit karena melibatkan banyak orang. Dalam hal seperti ini, diperlukan penyelarasan dan adaptasi yang kuat, mulai dari kebiasaan dan pola pikir. Bila kita tinjau dari sikap yang mungkin muncul, maka perubahan bisa kita tinjau dari dua sudut pandang, yaitu perubahan partisipatif dan perubahan yang diarahkan. Perubahan partisipatif artinya perubahan akan terjadi apabila perubahan berlanjut dari masalah pengetahuan ke perilaku kelompok. Perubahan yang akan terjadi tertanam secara intrinsik dan bukan merupakan tuntutan ekstrinsik. Sedangkan perubahan yang diarahkan merupakan perubahan yang dilakukan dengan menggunakan kekuasaan, posisi, dan manajemen yang lebih tinggi, sehingga memberikan ketergantungan arah dan perilaku untuk sistem dari masalah. Selanjutnya, pada tingkatan perubahan organisasi, terdapat 3 tingkatan di dalamnya. Yang pertama adalah tingkatan individu, meliputi aspek pengetahuan, perilaku, serta ketidakpuasan. Yang kedua ada tingkatan kelompok, meliputi aspek kelompok sebagai media wahana, sasaran perubahan, dan agen perubahan. Dan yang terakhir tingkatan organisasi, meliputi promosi kenaikan jabatan yang berimplikasi pada perubahan posisi jabatan di tingkatan bawahnya. Menurut Robbins 1984 yang memaparkan tujuan dari pengembangan organisasi adalah sebagai berikut. Meningkatkan kepercayaan, tanggung jawab, otoritas berdasarkan pengetahuan dan keterampilan, antusiasme serta kepuasan, mampu menemukan solusi yang strategis, meningkatkan responsibilitas, keterbukaan komunikasi, dan yang terakhir adalah organisasi yang terintegrasi. Maka dalam hal ini, pengembangan organisasi yang efektif memiliki ciri sebagai berikut. Terencana, mewujudkan perubahan organisasional dengan sasaran yang jelas. Kolaborasi, kerjasama antar berbagai pihak. Inovatif, menekan cara-cara baru untuk meningkatkan efektivitas kerja. Humanistik, pengembangan potensi sumber daya manusia. Komitmen, interaksi, dan interdependensi tiap satuan kerja. Dan yang terakhir, ilmiah, artinya pendekatan secara ilmiah dalam upaya meningkatkan efektivitas.
Untuk meningkatkan perubahan yang efektif, terdapat metode serta pengembangan yang telah dirancang oleh para ahli. Beberapa metode di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Sensitivity training. 2. Team building. 3. Survey feedback. 4. Transactional analysis. 5. Intergroup activities. 6. Proses consultation. 7. Group organizational development. 8. Third party pacemaking. Terdapat dua faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan proses perubahan, yaitu karakteristik organisasi dan karakteristik dari perubahan itu sendiri. Karakteristik organisasi artinya adalah sejauh mana kesiapan organisasi itu sendiri untuk melaksanakan proses perubahan. Dalam hal ini, kesiapan organisasi ditentukan oleh tiga aspek, yakni kesesuaian arah perubahan dengan jiwa organisasi, level dan dampak perubahan, serta ada atau tidak adanya serikat pekerja. Sedangkan karakteristik dari perubahan itu sendiri lebih mengarah pada suatu bentuk respon yang dialami untuk melaksanakan suatu proses perubahan. Dalam mengelola proses perubahan, terdapat 6 tema penting di dalamnya, yakni arsitektur perubahan yang mencakup struktur, strategi, serta tahapan yang jelas dan sistematis guna mendorong proses perubahan. Komunikasi, media komunikasi yang bersifat reguler dan variatif, performance management, sistem manajemen kinerja, dan kebijakan SDM yang diselaraskan. Cultural capacity, budaya perusahaan dimodifikasi sesuai dengan arah baru proses. Leadership capacity, nilai dan perilaku selaras dengan sasaran perubahan yang ingin dituju. Individual dan team capacity, serangkaian tindakan pengembangan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi yang diperlukan.